Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, panas ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya panas. Laporan bahwa jam 3.20 pesawat OWAS mendarat di Bandara Bil. Nah, masih berarti jam 3.20 itu pas sholat asar. Ya. Habis sholat asar, acara kita mulai. Pra-acara. Nah, Bapak sekalian, sekarang ini sedang marak yang namanya bully. Kita baru dengar kata bully. Lamun bahasa lain ini ke ngolok, nyakiti, ya. Bisa bully dengan kalimat, yaitu kata-kata yang merusuk hati, atau dengan pukulan, ya, terutama yang dimonitor di sekolah-sekolah. Karena itu maka seluruh kita, baik orang tua, guru, bertanggung jawab untuk mengontrol anak-anak kita jangan sampai menjadi korban bullying. Bullying ini ya bisa mengakibatkan depresi mental. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana bullying dan lainnya akan ada penceramah cilik. Ya, ada penceramah cilik menjelaskan kita tentang bullying. Dialah Vina dari Ombe Dese, kelas 1 Sanawiyah MTS Al Muwahhidin, juara 2 Grand Final tingkat kepesantrenan. Silakan kasih pintu, kasih jarak, kasih tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Oke, kali ini kita akan membahas bullying. Kita semua pasti pernah atau bahkan sering mendengar kata bully, pembulian, atau bullying, ya kan? Sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, biarkan saya melontarkan satu pertanyaan. Apa itu bullying? Mungkin di antara kita ini pernah ada yang menjadi pelaku pembulian atau korban pembulian. Ada. Nauzubillah, semoga tidak ada yang menjadi pelaku pembulian di sini. Karena kita warga Indonesia. Karena itu saya yakin kita semua sangat memahami bahwa pembulian itu tidak boleh berada di sini dan tidak boleh kita lakukan di mana saja kita berada. Hadirin sekalian, kita kembali ke pembahasan awal. Apa itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain
yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dampak dari bullying ini apa sih? Dampak dari bullying dapat mengancam pelaku pembulian, korban pembulian, orang-orang yang menyaksikan pembulian, bahkan lembaga dengan isu pembulian secara keseluruhannya. Dalam hal ini, saya hanya ingin membahas dampak bagi si korban pembulian. Dampak bagi si korban dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mentalnya. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri. Contoh perundungan yang terjadi baru-baru ini, seorang siswa SD Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas dengan gantung diri di rumahnya karena sering diolok-olok anak yatim oleh teman-temannya. Bagi kita yang bukan korban pembulian, mendengar motif bunuh diri atau alasan bunuh dirinya sangatlah receh. Atau mungkin kita akan berpikir, apa sih? Cuma gara-gara dibilangin anak yatim terus bunuh diri? Mana paten? Stop! Kita tidak pernah tahu kondisi mental seseorang. Kita tidak pernah tahu seberat apa masalah yang dilalui seseorang. Masalah yang kelihatannya remeh di mata kita bisa jadi adalah masalah yang berat bagi mereka yang mengalaminya. Jadi stop menghakimi, stop bullying. Tidak ada orang yang terlihat keren karena menzolimi orang lain. Kalian pikir mengolok-olok orang hingga rusak mentalnya, menjadikannya depresi hingga bunuh diri itu keren? Tidak, tidak sama sekali. Itu adalah perbuatan yang sangat jahat. Ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus bunuh diri yang terjadi di dunia ini. Kalian tahu Korsel atau Korea Selatan? Di sini ada yang K-popers, coba angkat tangan. Di balik drama-drama romance yang disuguhkan oleh Korea Selatan, di balik ketampanan opa-opa yang kalian kagumi, ada sisi gerak Korsel yang kita perlu tahu. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2016 memperlihatkan bahwa Korea Selatan menempati urutan pertama sebagai kasus bunuh diri tertinggi di dunia. 800.000 orang bunuh diri setiap tahunnya. Bahkan angka bunuh diri di Korea Selatan mencapai 36,8% dari 100.000 penduduk. Wow, bukan angka yang sedikit, bukan? Ya, dan kebanyakan dari penyebab bunuh diri itu adalah karena bullying. Inilah kenapa orang ramai-ramai menyuarakan stop bullying, stop bullying, stop bullying. Karena memang dampaknya sehebat ini sampai menghilangkan nyawa. Hadirin sekalian, kita kembali ke pembahasan awal. Hadirin sekalian, kita pasti sama-sama tahu tentang kasus beberapa waktu lalu ketika ada tindakan pembulian yang tersebar luas di internet, di mana korban dipukul habis-habisan dengan disaksikan oleh teman-temannya tanpa ada pembelaan terhadap si korban. Malah teman-temannya yang lain hanya ikut menyaksikan dan ikut menertawai si korban. Ini menjadi bahan evaluasi bagi guru dan orang tua untuk lebih mengawasi anak-anak dalam bergaul. Korbannya memang tidak meninggal, tapi akibat dari perbuatan pembulian itu, si korban mengalami kecemasan, ketakutan, melalui hari-harinya dengan tidak percaya diri, dan luka yang dihadirkan oleh pelaku akan tetap membekas umur hidup. Inilah kenapa penting bagi kita tidak hanya menghafal mahfuzat yang berbunyi la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah, tapi penting juga bagi kita untuk merenungi maknanya dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hanyalah manusia biasa, tempat salah dan tempat lupa. Kita bukan malaikat, bukan juga Tuhan yang maha kuat. So, berpikirlah berkali-kali sebelum berbuat,
karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai penutup dari saya, di dunia ini ada begitu banyak orang baik. Jika kamu tidak menemukan orang baik itu, maka kamu yang harus menjadi orang baik. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Saya Vina, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.